Selamat pagi teman-teman. Senang sekali hari ini saya Erni bisa menemani teman-teman dalam acara Lati, yaitu adalah obrolan asik tamu hari istimewa. Nah, pastinya Lati ini udah ditunggu-tunggu ya, karena ini merupakan salah satu hiburan di tengah pandemi gitu mungkin. Karena kita juga COVID, nggak bisa kemana-mana, jadi ada rapat, ada apapun, kita pasti lewat Zoom. Ini pun kita akan diskusi hari ini juga menggunakan dan menerapkan prosedur COVID. Untuk hari ini, kita akan ada tamu yang spesial. Seperti yang sudah terlihat di layar, akan ada orang nomor satunya Puslit Bang. Saya sebenarnya agak speechless gitu sih. Orang nomor satu di Puslit Bang ini adalah Pak JM yang akan memberikan sedikit materi tentang integritas dan Fornos. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan sedikit perkenalan dari Pak JM nih. Bapak ini asalnya dari mana? Soalnya kalau dengar-dengar dari ibu-ibu cerita, seringnya pulang ke Bandung, tapi kok medoknya nggak beda jauh sama saya gitu, Pak. Perkenalkan, nama saya Iswan Prahasono. Saya berasal dari Jawa Timur. Sikro kang bala tumingal hatampo samya medali. Jadi kalau dari logatnya orang tahu, kalau Bandung kok logatnya Jawa. Iya. Aslinya Jawa Timur, lahirnya di Malang. Tugas di luar PLN 3 tahun sebelum masuk PLN. Kebetulan di offshore company ya. Kemudian masuk PLN, mungkin bisa yang dibilang yang lengkap 50 besar sudah saya jalani tugas di PLN, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pulau kecilnya Nusa Tenggara. Jadi unit PLN, unit bisnisnya mulai dari distribusi, pembangkitan, proyek, pusat-pusat, pusalis, pusertif. Jadi lumayan agak banyak pindah-pindah. Kalau di rata-rata itu saya pindah mungkin rata-rata 2 tahun gitu. Rata-rata 2 tahun. Kalau awal masuk PLN-nya sendiri tahun berapa, Pak? Saya masuk PLN tahun 95. Oke, dari Arema yang sudah berkeliling ke hampir ke seluruh pulau yang ada di Indonesia. Kemudian masuknya di tahun 95, penempatan pertama di mana, Pak? Penempatan pertama di Pikitring. Dulu namanya ada Pikitring. Kalau sekarang UIT ya. Saya ditempatkan di PLT Kota Panjang. Baik, Pak. Sesuai dengan tema Lati kita hari ini yang tentang integritas dan Fornos. Nah, dari Bapak cerita tadi kan sempat pindah-pindah dari area satu ke area yang lain, dari bidang yang satu ke yang lain. Nah, menurut Bapak sendiri, yang kira-kira nih tantangan menghadapi integritasnya ini yang paling besar di mana? Sebetulnya kalau godaan masalah integritas itu ya hampir sama lah ya. Jadi istilahnya tergantung ke kita. Tergantung kembali ke diri kita masing-masing, tergoda atau tidak. Kalau kita punya prinsip, intinya gitu ya. Kalau kita memang sudah punya prinsip, memegang bahwa kita punya perusahaan, maka insya Allah kita tidak akan tergoda. Walaupun orang proyek, Pak tahu sendiri orang proyek banyak. Jadi kita berintegritas dapat konsekuensi, tidak berintegritas dapat konsekuensi. Kalau saya dulu mikirnya simpel, mikirnya sederhana. Kalau sesuatu perbuatan itu pasti ada karma. Karma itu ada yang dibalas di dunia, ada yang di akhirat. Kalau kita kembali kepada agama yang saya peluk, bahwa perbuatan manusia itu pasti ada balasannya. Yang dibalas di dunia itu secara langsung ada, yang dibalas di akhirat pun ada. Ku menangis, membayangkan. Baik, ini terkait
pengendalian fraud juga ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira pengendalian fraud yang sesuai dan akan dilaksanakan di Puslitbang ini kira-kira seperti apa sih? Kita berusaha, sebetulnya kalau gambaran globalnya, kita berusaha menyadarkan pegawai, gitu ya. Kalau sudah sadar, sudah tahu bahwa pekerjaan apa, maka aturan apapun yang dibentuk menjadi suatu hal yang lumrah, gitu ya. Nah, kalau misalnya aturannya seketat apapun, sehebat apapun, sistemnya hebat, tapi kemudian pegawainya nggak sadar, maka dia akan mencari celah bagaimana melakukan itu. Nah, gitu. Sedangkan tanpa aturan pun, kalau sudah kepercayaan diri bagus, itu akan bagus. Nah, itu yang kita harapkan. Masing-masing atasan atau paling enggak struktural di Puslitbang sudah memberikan contoh seperti itu ya. Kita berpikir untuk perusahaan gitu. Kalau saya itu pasti aman deh, yakin itu. Oke. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, kan tadi ada sempat proyek segala macam. Kalau dilihat di Puslitbang kan anggaran yang dikelola juga nggak banyak. Terus kegiatannya juga kan penelitian, pengembangan, kayaknya potensi-potensi untuk melakukan fraud itu kan nggak terlalu besar gitu ya. Tapi menurut Bapak sendiri, kira-kira ada nggak sih celahnya kita akan melakukan fraud begitu? Semua itu pasti ada celah, ya kan? Jadi jangan melihat besar kecilnya, gitu ya. Memang kalau proyek pengelola besar pasti orang lebih tergoda, ya kan? Kecil enggak, tapi sebetulnya intinya bukan di situ. PLN itu sudah membuat sistem demikian bagus untuk mencegah, contohnya adalah misalnya pengadaan, karena yang paling riskan pengadaan. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu di sini. Mudah-mudahan di Puslitbang sudah EPROC 100% ya. Jadi bukan sekedar pengumuman. Gitu. Terima kasih Pak Iswan. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang Fornos. No bribery, no kickback, no gift, and no luxuries. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, kira-kira kalau dari vendor-vendor nih mau goda PLN nih, kira-kira potensinya akan lebih banyak kemana sih? Kalau sekarang saya yakin sudah enggak. Ya, tapi kalau yang menggoda dulu itu lebih banyak ke arah luxuries hospitality ya. Jadi saya mau pergi ke Jakarta, suka ditanya sama ketua, Pak mau ke Jakarta tanggal berapa? Saya nggak pernah memberikan jawaban. Saya sekarang ke Jakarta gitu ya. Yang kedua, rapat. Orang proyek biasanya rapat meminta kontraktor supaya bisa ke Jakarta. Jadi sebelumnya sering rapat Jakarta. Sehingga saya pergi ke Jakarta, rapatnya di hotel. Saya masuk, rapat harus di Balikpapan. Nah, terus yang ketiga, tanda tangan kontrak yang nilainya triliun ya, bahkan miliar ya. Kalau izin direksi bisa sampai triliun. Kontrak 25 miliar kontrak besar-besar. Kontrak tersebut selama ini hanya saya dikirim tanda tangan, saya tanda tangan. Selesai. Saya masuk, saya terapkan. Tanda tangan kontrak harus hadir yang bertanda tangan. Semua proses tanda tangan sama di video seperti ini. Di video dan di foto. Jadi intinya kalau masalah integritas ini nggak cukup mengandalkan perdir juga ya, tapi tetap balik lagi ke kitanya nih, kita tergoda apa enggak gitu. Kalau misalnya dapat juga kira-kira worth it nggak sih sama malunya gitu ya Pak ya? Ya betul. Sekarang saya rasa makin kesini makin bagus ya. Ya. Makin sadar karena mungkin yang anak-anak sekarang pendidikannya pada saat masuk PLN UJT sudah dilengkapi gitu ya. Nah, terus ya itu tadi jangan istilahnya ya kita nggak usah lah membanding-bandingkan dengan, biasanya gini, gara-gara membanding-bandingkan sehingga tetangga kita beli mobil, tetangga akhirnya kita menjadi nyari berbagai cara. Ya, apalagi sudah banyak contoh teman-teman kita yang masuk ke dalam penjara gitu ya, pasarannya seperti itu. Masuk penjara itu bukan dia tidak berintegritas, bisa jadi karena dia membaca aturan tapi tidak memahami. Nah gitu ya, salah implementasi gitu. Asal dibaca aja nggak dimengerti gitu ya Pak ya? Ya, dimengerti. Baca, dipahami, dicermati, implementasikan. Ya, siap. Baik, terima kasih banyak Pak Iswan atas waktunya. Jadi saya senang sekali nih, hari ini kita bisa ngobrol banyak dan kita bisa sharing kepada teman-teman.
Saya mohon maaf atas kurang lebihnya dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada latih episode berikutnya. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Pak. Tadi kan terakhir ya, padahal saya iya. banyak ditanya. Oh gitu. Nanti ya kita bikin season iya. selanjutnya.